Halo semuanya, selamat datang di Plot Station. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film lama yang berjudul The Hunger Games yang rilis pada tahun 2012 lalu. The Hunger Games adalah novel fiksi ilmiah tahun 2008 karangan penulis Amerika Serikat, Susan Collins. Novel ini dikisahkan dalam sudut pandang seorang gadis umur 16 tahun bernama Katniss Everdeen yang tinggal di sebuah negara distopia pasca apokalips bernama Panem di Amerika Utara. Capital, ibu kota metropolis yang sangat maju, memegang kendali politik atas keseluruhan negara. The Hunger Games adalah acara tahunan yang diikuti oleh seorang anak laki-laki dan perempuan yang berusia antara 12 sampai 18 tahun dari 12 distrik di sekeliling Capital, yang dipilih melalui pengundian untuk bersaing dalam pertarungan mematikan yang disiarkan secara langsung di televisi. Penasaran dengan ceritanya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke Plot Station. Di sebuah negeri yang bernama Panem, terbagi menjadi 12 distrik, dan dipimpin oleh ibu kota yang bernama Capital sebagai hukuman atas pemberontakan beberapa distrik di masa lalu. Setiap distrik dipaksa untuk memilih anak laki-laki dan perempuan yang berusia 12 hingga 18 tahun untuk bertarung sampai mati di sebuah kompetisi tahunan yang bernama Hunger Games, hingga tersisa satu orang yang selamat sebagai pemenangnya. Di dalam distrik 12 yang didominasi oleh para pekerja tambang yang miskin, seorang gadis yang bernama Katniss Everdeen menenangkan adiknya yang bernama Primrose yang sangat ketakutan. Karena besok adalah hari upacara pemilihan peserta Hunger Games. Dia sangat ketakutan jika sampai dia yang terpilih. Katniss pun mencoba menenangkan adiknya itu, karena hanya satu orang di distrik 12 yang memberikan voting untuk Primrose, akibat aksi Primrose beberapa hari lalu mencuri makanan. Kemungkinan terpilihnya sangatlah kecil. Kemudian Katniss pergi ke tengah hutan. Katniss mengambil busur dan anak panah yang dia simpan, dan langsung melacak keberadaan rusa. Di sana Katniss pun akhirnya menemukan seekor rusa yang sedang mencari makan. Saat dia hendak memanah rusa itu, dari belakang, Gale datang mengganggunya. Gale adalah tetangga Katniss. Mereka berdua bersahabat sejak kecil. Gale menggoda kemampuan memanah Katniss. Ternyata Katniss sangat jitu dalam memanah burung yang terbang. Katniss dan Gale kemudian melihat pesawat patroli yang melintas. Mereka pun bersembunyi. Setelah situasi aman, Gale memberitahu Katniss. Gale sendiri mendapat 42 voting untuk maju ke dalam Hunger Games. Gale sangat pasrah jika dia yang harus terpilih besok. Sebelum pulang, Katniss mampir ke pasar untuk menukar buah-buahan dengan benda-benda yang dia butuhkan. Katniss selalu tertarik dengan sebuah pin berbentuk burung Mockingjay. Si penjual lalu memberi pin itu gratis untuk Katniss sebagai jimat keberuntungan. Keesokan harinya, semua pemuda-pemudi berdandan untuk hadir di upacara pengundian peserta Hunger Games, termasuk Primrose dan Katniss. Primrose terlihat sangat ketakutan. Katniss lalu memberi Primrose pin Mockingjay agar Primrose kembali tenang. Semua pemuda-pemudi distrik 12 pun berjalan menuju lapangan tempat upacara pengundian peserta Hunger Games. Saat sedang berjalan, Primrose kembali menangis ketakutan. Primrose takut dia akan terpilih kali ini. Katniss menenangkan adiknya itu dan menyebut kalau semua akan baik-baik saja. Di podium muncul perwakilan dari ibu kota Capitol yang bernama Effie. Dia merupakan pembawa acara sekaligus pemandu para peserta yang terpilih. Sebelum acara dimulai, pemerintah memutar film dokumenter mengenai kekejaman perang saudara yang terjadi dahulu kala antara para pemberontak di distrik-distrik melawan pemerintah Panem. Setelah pemerintah mengalahkan pemberontak itu, pemerintah membuat sebuah acara tahunan yaitu Hunger Games yang akan mempertandingkan perwakilan dari 12 distrik, di mana mereka akan bertarung sampai mati hingga tersisa satu orang sebagai juaranya. Acara pengundian pun dimulai. Effie mengambil sebuah kertas di dalam wadah. Nama pertama yang muncul ternyata adalah Primrose. Primrose Everdeen. Semua orang pun sangat kaget. Primrose sendiri sangat ketakutan. Melihat adiknya sangat ketakutan, Katniss langsung maju menyelah. Katniss berkata kalau dia akan mengajukan dirinya sendiri untuk menggantikan Primrose menjadi peserta. Katniss pun dibawa maju ke atas podium. Kemudian Effie kembali membaca undian peserta kedua.
Pemuda yang terpilih itu bernama Pita Mellark. Katniss mengenal Pita karena dia adalah pemuda yang dulu pernah memberinya sepotong roti saat Katniss kelaparan dan kehujanan. Katniss dan Pita lalu dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan. Ibu Katniss dan Primrose kemudian masuk memberikan salam perpisahan. Primrose menangis melihat kakaknya yang akan dibawa pergi. Primrose kemudian mengembalikan pin Mockingjay kepada kakaknya sebagai jimat keberuntungan. Gale kemudian mendapat giliran memberi salam perpisahan dan Gale memeluk Katniss. Gale mulai menenangkan Katniss. Gale yakin dengan kemampuannya, Katniss pasti bisa memenangkan pertarungan. Effie lalu membawa Katniss dan Pita naik ke sebuah kereta cepat. Kereta itu memiliki interior yang sangat mewah, kemewahan yang belum pernah Katniss rasakan sebelumnya. Effie lalu memperkenalkan seorang pria yang bernama Haymitch. Haymitch adalah satu-satunya orang dari Distrik 12 yang pernah memenangkan Hunger Games. Katniss bertanya pada Haymitch mengenai taktik untuk memenangkan pertarungan di Hunger Games. Haymitch malah menjawab tidak usah terburu-buru. Haymitch menyuruh Pita dan Katniss untuk menikmati sisa-sisa usia mereka. Saat itu juga, Haymitch pun pergi meninggalkan mereka berdua sambil berjalan sempoyongan akibat kebanyakan minum. Keesokan harinya, Katniss berjalan keluar dari kamarnya menemui Haymitch dan Pita yang sedang berdiskusi. Haymitch menyuruh mereka berdua untuk tidak usah terlalu bernafsu membunuh lawan. Karena di dalam arena sebagian besar peserta akan mati karena tidak bisa bertahan hidup di alam bebas. Haymitch malah menyuruh Katniss dan Pita membuat penonton menyukai mereka berdua. Karena siapa tahu ada sponsor yang terkesan dan memberi mereka suplai obat-obatan atau makanan yang sangat dibutuhkan di dalam arena saat mereka berdua terluka atau kelaparan. Dan sampailah mereka berdua di ibu kota kapital yang sangat megah. Ribuan warga kota kapital menyambut para peserta. Pita langsung mencoba membuat penduduk suka dengannya. Katniss dan Pita lalu dibersihkan dan dirias oleh penata rias. Katniss selalu bertemu dengan seorang pria yang bernama China. Dia adalah perancang busana untuk Distrik 12. China terkesan dengan keberanian Katniss yang mengajukan diri sendiri menggantikan adiknya untuk menjadi peserta. China akan merancang baju spesial untuk mencerminkan Katniss yang pemberani di dalam parade perkenalan malam ini. China akan membantu Katniss menjadi pusat perhatian semua orang. Malam harinya semua peserta bersiap-siap untuk melakukan parade perkenalan. Lebih dari 100.000 penonton berkumpul di aula kota. Di sana juga ada Presiden Snow yang menjadi pemimpin panem saat ini. Acara ini disiarkan ke seluruh negeri. Ketua panitia Hunger Games yang bernama Crane langsung memulai hitungan mundur, menandakan akan dimulainya acara perkenalan. Dan acara pun dimulai. Para peserta dari ke-12 distrik mulai memasuki aula dengan menaiki kereta kuda. Di urutan paling belakang, Katniss dan Pita langsung mencuri perhatian. Karena kostum mereka yang dilengkapi api buatan yang membara. Semua orang menyukainya. Pita lalu berinisiatif memegang tangan Katniss. Melihat hal itu semua orang pun bersorak. Mereka berdua langsung menjadi pusat perhatian. Setelah acara parade selesai, Katniss melihat pasangan peserta dari Distrik 1 yang terus memandanginya. Effie lalu mengantar Pita dan Katniss ke dalam penginapan tempat mereka singgah untuk beristirahat. Tempat itu sangatlah mewah, sangat berbeda dengan tempat asal Katniss di Distrik 12. Keesokan harinya, Katniss dan peserta lainnya masuk ke dalam ruangan latihan. Di sini perwakilan dari Distrik 1 yang bernama Cato masih saja memandanginya dengan penuh rasa benci. Selain itu ternyata juga ada beberapa peserta yang usianya masih sangat muda. Para peserta ini diamati oleh Crane dan beberapa orang kaya yang akan menjadi sponsor. Para peserta itu pun berlatih menggunakan peralatan yang ada di dalam ruang latihan. Setelah latihan selesai, Haymitch menyuruh Katniss dan Pita berhati-hati dengan peserta dari Distrik 1 dan Distrik 2. Karena mereka sudah dilatih sejak kecil untuk menjadi mesin pembunuh. Merekalah yang paling mematikan dari semua peserta yang lain. Satu-satunya kelemahan mereka adalah kesombongan. Pita lalu berkata kalau Katniss pasti bisa mengalahkan musuh. Karena Katniss sangat pandai memanah. Sedangkan Pita sendiri pasti akan cepat mati, karena dia tidak bisa apa-apa. Katniss mencoba menguatkan Pita, karena Pita terbiasa disuruh ibunya membawa berkarung-karung gandum, Pita pasti orang yang kuat.
Keesokan harinya saat sedang berlatih, Katniss mengamati peserta dari Distrik 1 dan Distrik 2 yang memang memiliki kemampuan membunuh yang sangat luar biasa. Pita lalu memperlihatkan keahliannya melukis kue. Hal itu bisa dia manfaatkan untuk membuat kamuflase. Di sini seorang anak peserta dari Distrik 11 yang bernama Ru terus-terusan memperhatikan Katniss. Malam harinya, High March menyiapkan Katniss dan Pita yang akan mempertunjukkan kemampuan mereka di hadapan sponsor. Dan Pita meraih poin yang tinggi. Karena semakin tinggi poinnya maka semakin besar peluang mendapatkan sponsor. Keesokan harinya setelah beberapa saat menunggu, nama Katniss pun akhirnya dipanggil di dalam ruang latihan. Katniss langsung mengambil busur dan anak panah. Saat Katniss hendak memanah dengan dilihat oleh para sponsor, entah mengapa tangan Katniss bergetar. Tembakannya pun meleset dari target. Hal itu membuat para sponsor berpaling tidak memperdulikannya lagi. Bahkan di panahan yang kedua, Katniss berhasil memanah tepat sasaran. Namun tidak ada satu orang pun yang memperhatikan. Katniss yang kesal lalu mengarahkan anak panahnya ke arah kerumunan sponsor. Katniss memanah apel dengan tepat di ruangan itu. Semua orang pun kaget terdiam tak berkata apa-apa. Setelah acara itu usai, High March mengacungkan jempol ke arah Katniss dan menyebut aksinya itu luar biasa. Para sponsor pasti akan mengingat hal tersebut. Mereka pun bersama-sama melihat siaran pengumuman jumlah poin tiap peserta. Pita mendapatkan skor 8. Skor yang tidak begitu buruk. Sementara Katniss secara mengejutkan mendapatkan skor 11, yaitu skor tertinggi dari semua peserta Hunger Games. Keesokan harinya, diadakan acara wawancara terhadap para peserta Hunger Games yang akan dipandu oleh pembawa acara yang bernama Caesar. Caesar mewawancarai para peserta satu persatu hingga tibalah giliran Katniss diwawancarai. Caesar terpukau melihat kostum Katniss saat parade. Katniss lalu menjawab kalau dia juga memakai kostum khusus malam ini. Katniss langsung berdiri dan menunjukkan api buatan yang berkobar di kostumnya. Semua orang pun kembali terpukau. Setelah Katniss selesai, kini giliran Pita. Di wawancara ini Pita berhasil membuat para penonton tertawa. Secara mengejutkan, Pita memberitahu para penonton kalau saat ini dia merasa bahagia sekaligus merasa sedih. Karena wanita yang dia sukai datang bersamanya, mengikuti acara ini menjadi wakil dari Distrik 12. Semua orang pun bersorak. Menyadari ada pasangan kekasih di pertandingan kali ini, setelah selesai wawancara Katniss yang emosi langsung mendekati Pita. Dan bertanya kenapa Pita berbicara kebohongan mereka mengenai sepasang kekasih itu. High March dan yang lain lalu menjelaskan kepada Katniss kalau itu hanyalah gimmick agar mereka berdua mendapatkan simpati dari penonton. Malam harinya, Katniss yang tidak bisa tidur keluar dari kamarnya. Dia menemui Pita yang juga tidak bisa tidur. Katniss meminta maaf karena tadi siang dia memarahi Pita. Pita menjawab kalau dia sudah pasrah dan tidak apa-apa jika dipertandingkan nanti dia akan mati. Pita hanya tidak ingin menjadi pion untuk permainan orang lain. Pita ingin mati sebagai dirinya sendiri. Keesokan harinya, semua peserta bersiap-siap memasuki arena. High March memberitahukan untuk langsung berlari saja ke dalam hutan saat game dimulai. High March melarang Katniss untuk mengincar senjata di barat di pusat arena karena di sana akan terjadi pembantaian. Lebih baik mencari sumber air terlebih dulu. Katniss pun dikirim masuk ke dalam pesawat bersama para peserta yang lain. Di dalam pesawat masing-masing peserta dipasangnya alat pelacak di tubuhnya. Di dalam ruang ganti, China memasangkan pin keberuntungan Mockingjay miliknya. China tahu saat ini Katniss pasti ketakutan. Namun China yakin Katniss pasti akan bisa memenangkannya. Katniss kemudian memasuki tabung lift. Seketika lift itu langsung membawanya menuju ke permukaan. Di sana sudah bersiap 23 peserta yang lain. Di barat di tengah-tengah arena juga sudah disiapkan berbagai senjata. Melalui pengeras suara, panitia memulai hitungan mundur. Dan Hunger Games pun dimulai. Terlihat beberapa pemuda yang langsung tewas saat mencoba mengambil senjata di tengah-tengah arena. Katniss langsung mengambil sebuah ransel dan berlari menuju hutan, mencari tempat berlindung. Setelah situasi aman, Katniss mencari sumber mata air dan mengisi botol untuk ketersediaan air minumnya.
Katniss kemudian membuat beberapa jebakan. Katniss selalu memanjat pohon untuk beristirahat. Dari ruang kontrol panitia mengumumkan nama-nama peserta yang sudah tewas melalui hologram yang terlihat di langit. Sudah ada 13 orang yang tewas sejauh ini. Kini tinggal 11 orang yang masih hidup. Malam harinya Katniss mendengar sesuatu. Itu adalah 4 orang peserta dari distrik 1 dan distrik 2 yang sangat ditakuti. Mereka berempat beraliansi dan dipimpin oleh yang paling kuat yang bernama Cato. Mereka berempat menyandera Pita. Keempat orang itu saat ini sedang mencari Katniss. Keesokan harinya Katniss menelusuri hutan hingga sampai di ujung arena Crane lalu memerintahkan anak buahnya untuk mencegah Katniss keluar dari arena. Saat Katniss sedang beristirahat, tiba-tiba dia melihat api berkobar membakar hutan di dekatnya. Katniss pun panik. Tak hanya itu saja muncul, bola-bola api juga terbang ke arahnya. Semua ini adalah rekayasa para panitia Hunger Games yang sengaja menggiring Katniss menuju arah kelompok Cato dan yang lain. Kebakaran hutan ini membuat kaki Katniss terluka cukup parah. Dari seberang sungai, Cato dan yang lain melihat Katniss yang sedang terluka. Mereka pun langsung mengejarnya. Dengan sisa-sisa tenaganya, Katniss naik ke atas pohon yang cukup tinggi. Dari bawah Cato mencoba mengejar, namun gagal. Mereka pun mencoba memanah Katniss namun masih juga gagal. Pita lalu menyuruh Cato dan yang lain untuk menunggu saja di bawah. Karena Katniss tidak akan selamanya ada di atas pohon. Cato pun setuju. Mereka akan bermalam di bawah pohon. Di tempat lain, Haymitch yang kasihan melihat Katniss yang terluka dari layar televisi, mulai mendekati beberapa orang-orang kaya. Siapa tahu bersedia menjadi sponsor untuk Katniss. Malam harinya tiba-tiba sebuah parasut kecil mendarat di atas Katniss. Parasut itu membawa kotak yang berisi salep obat. Itu adalah kiriman dari sponsor yang peduli padanya. Katniss pun langsung mengoleskan obat ke kakinya yang terluka. Pagi harinya, Katniss melihat luka di kakinya. Dengan ajaib langsung sembuh. Katniss lalu melihat Rue, peserta dari distrik 11 yang berdiri di batang pohon. Rue mencoba berkomunikasi dengannya. Dia menyuruh Katniss menjatuhkan sarang lebah yang berada tepat di atas Cato dan yang lain yang sedang tertidur. Katniss pun mendekati sarang lebah dan langsung memotong ranting pohon yang berisi sarang lebah itu beberapa kali. Leher dan lengan Katniss terkena sengatan. Namun karena tidak berhenti, dia terus berusaha mematahkan ranting pohon itu. Dan akhirnya berhasil. Sarang lebah itu pun terjatuh tepat di antara Cato dan yang lain. Mereka pun langsung pergi dikerumuni ratusan lebah. Setelah situasi aman, Katniss kemudian turun. Serangan lebah barusan berhasil membunuh salah satu teman Cato. Katniss lalu mengambil busur panah milik orang itu. Pita lalu datang menyuruh Katniss bergegas kabur. Namun efek sengatan tawon barusan membuat Katniss tidak kuat dan langsung pingsan. Dua hari kemudian Katniss kembali sadar. Katniss pun menyadari ada seseorang yang merawatnya selama ini. Ternyata orang yang merawatnya adalah Rue, peserta dari distrik 11. Rue memberitahu Katniss perkembangan para peserta, khususnya Cato dan kelompoknya yang menguasai semua suplai di barat ditumpuk di tengah arena. Katniss pun memiliki ide. Katniss lalu menyuruh Rue membakar dedaunan untuk mengalihkan perhatian. Sedangkan Katniss akan menghancurkan semua suplai milik Cato, kemudian menyuruh memberinya sinyal jika salah satu dari mereka tertangkap. Sinyal itu berupa siulan. Secara ajaib, siulan itu ditirukan oleh burung-burung Mockingjay yang ada di sana. Mereka berdua pun langsung bergerak. Dari jauh, Katniss mengawasi Cato dan yang lainnya yang sedang berjaga di pinggir tumpukan suplai. Dari jauh terlihat asap yang mengepul. Cato dan dua temannya langsung memeriksa asap itu dan meninggalkan satu orang untuk menjaga tumpukan suplai. Sebelum Katniss bergerak, tiba-tiba muncul gadis lain yang bergerak mendekati suplai. Gadis itu bergerak sambil menghindari ranjau-ranjau yang ditanam dan mencuri beberapa makanan dari sana. Menyadari hal itu, Katniss langsung mengarahkan anak panah ke arah sekantung apel yang ada di sana.
Dan berhasil apel itu jatuh tepat di atas ranjau. Dan membuat semua suplai di tempat itu meledak hancur tak tersisa. Kato pun kembali dengan penuh amarah. Dia membunuh satu orang yang menjaga tempat itu. Di saat Katniss mencoba mencari keberadaan Ru, Katniss mendengar sinyal dari suara burung Mockingjay yang berarti Ru dalam bahaya. Katniss pun melihat Ru yang terjebak di dalam jaring. Setelah itu Ru dibebaskan. Tiba-tiba muncul pemuda yang melemparkan tombak. Katniss berhasil membunuh pemuda itu, namun tombak itu menancap tepat di dada Ru. Ru pun akhirnya tewas. Katniss tak kuasa menahan kesedihan melihat Ru yang telah tewas. Katniss lalu mengambil beberapa bunga dan meletakkannya di samping jasad Ru. Katniss mencium dan memberikan penghormatan terakhir untuk Ru. Hal itu disaksikan oleh semua orang di distrik 11 melalui layar. Tak disangka hal itu memicu pergerakan distrik 11. Semua orang di sana mengamuk menghancurkan properti milik pemerintah. Crane selaku ketua panitia pun panik mengetahui kekacauan di distrik 11 itu. Haymitch lalu menemui Crane. Haymitch bisa membantu Crane mengendalikan massa di luar sana. Haymitch menyuruh Crane membuat aturan bahwa 2 orang bisa memenangkan pertandingan ini selama 2 orang itu berasal dari distrik yang sama. Masyarakat pasti akan senang jika sepasang kekasih idola mereka bisa memenangkan pertandingan ini. Di dalam arena, Katniss mendengar pengumuman. Kalau aturan permainan kini diganti, pemenangnya bisa 2 orang, selama 2 orang itu berasal dari distrik yang sama. Katniss pun langsung teringat dengan Pita. Katniss bergegas mencari Pita di pinggir sungai. Setelah beberapa saat mencari Pita, Katniss menemukan Pita yang saat itu sedang menyamar. Namun kaki Pita terluka cukup parah akibat sayatan pedang. Katniss membantu Pita mencari tempat berlindung. Mereka pun menemukan sebuah gua. Pita menyuruh Katniss untuk pergi dan tidak usah memperdulikannya. Namun Katniss bersikeras tidak akan pergi meninggalkan Pita sendirian. Katniss pun mencium pipi Pita. Tiba-tiba di depan gua, datang parasut suplai dengan secari kertas yang mengomentari ciuman Katniss barusan. Paket itu berisi sup hangat. Katniss pun menyuapi Pita. Di sini Pita mengaku kalau dia benar-benar menyukai Katniss sejak pertama bertemu dahulu di sekolah Katniss. Dan Pita lalu mendengar pengumuman dari panitia. Kalau di barat di pusat Arna disiapkan benda yang sangat dibutuhkan saat ini. Katniss yakin kalau obat untuk kaki Pita ada di sana. Namun Pita melarang Katniss untuk pergi. Karena itu sangat berbahaya. Pita bertanya kenapa Katniss mau mengorbankan nyawanya untuknya. Katniss hanya diam saja dan mencium Pita. Pita tetap memaksa Katniss untuk tidak pergi. Katniss pun tidak jadi pergi. Keesokan harinya saat Pita sedang tertidur, secara diam-diam Katniss pergi menuju barat. Di pusat Arna setelah memeriksa keadaan sekitar, Katniss langsung bergerak. Setelah mengambil suplai, dia langsung diserang oleh gadis dari distrik 2 yang bernama Clove. Sambil menghajar Katniss, Clove berkata betapa senangnya dia dan kelompoknya bisa membunuh Ru teman Katniss satu-satunya di pertandingan ini. Tiba-tiba dari belakang muncul seorang pria teman Ru dari distrik 11 yang mendengar ucapan itu. Pria itu langsung menghajar Clove hingga tewas. Pria itu lalu pergi meninggalkan Katniss. Katniss pun kembali ke dalam gua dan segera mengoleskan obat yang baru dia dapatkan ke kaki Pita yang terluka. Keesokan harinya luka mereka pun akhirnya sembuh. Setelah keluar dari dalam gua, Pita menyuruh Katniss memanah burung. Sementara dia akan mencari buah-buahan. Saat hendak memanah, Katniss mendengar suara meriam. Pertanda ada yang tewas. Katniss pun panik. Saat kembali, Katniss melihat Pita memegang buah beracun. Beruntung Pita belum sempat memakannya. Ternyata ada peserta lain yang mengikuti mereka berdua dan memakan buah beracun yang Pita kumpulkan sebelumnya. Dari ruang kontrol, panitia menyiapkan anjing-anjing raksasa untuk segera mengakhiri permainan ini. Katniss dan Pita lalu mendengar teriakan. Terlihat pengumuman peserta dari distrik 11 teman Ru telah tewas. Saat sedang menelusuri hutan, tiba-tiba seekor anjing raksasa mengejar Katniss dan Pita.
Mereka berdua pun berlari menghindar. Kini jumlah anjing raksasa itu bertambah menjadi 3 ekor. Mereka berdua lalu menuju barak di pusat arena. Setelah berhasil naik ke atas barak, dari belakang Kato yang sudah ada di sana duluan langsung menyerang mereka berdua. Terjadi pertarungan di atas barak. Kato kemudian menyandera Pita. Namun dengan tepat, Katniss berhasil memanah tangan Kato dan membuat Pita berhasil mendorong Kato jatuh ke bawah dan tewas diserang anjing raksasa. Anjing-anjing itu pun pergi setelah Kato tewas. Kini tinggal Katniss dan Pita peserta yang tersisa. Langit pun berubah menjadi cerah secara seketika. Tiba-tiba Katniss dan Pita mendengar suara dari panitia yang menyebut kalau peraturan adanya 2 pemenang telah dicabut. Kembali kini pemenangnya tetap 1 orang saja. Katniss pun kesal. Katniss mengeluarkan buah beracun dari sakunya. Katniss mengajak Pita memakan buah itu bersama-sama. Saat mereka berdua akan memakannya, tiba-tiba panitia memberi pengumuman kalau pertandingan telah berakhir. Panitia memberi selamat kepada Katniss dan Pita yang sudah berhasil menjadi pemenang. Malam harinya, Haymitch menyuruh Katniss untuk berhati-hati. Karena pemerintah tidak senang melihat aksi Katniss di dalam arena. Di tempat lain ketua panitia Hunger Games, Crane dikurung di dalam kamar yang hanya disediakan buah beracun. Di sana Katniss dan Pita pun dikukuhkan menjadi pemenang oleh Presiden Snow. Congratulations. Thank you. Di dalam kereta, Katniss menyuruh Pita melupakan hubungan mereka karena itu hanyalah gimmick. Ternyata kemenangan Katniss dan Pita membuat Presiden Snow tidak senang. Presiden Snow tidak ingin hal itu memberi harapan kepada penduduk distrik 12 dan memicu mereka untuk melakukan pemberontakan lagi. Presiden Snow akan menghancurkan distrik 12 sebelum hal itu terjadi. Dan berakhirlah alur cerita film The Hunger Games ini. Itu dia akhir dari cerita film The Hunger Games. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton konten ini, semoga kalian terhibur. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa komen di bawah, like, share, dan subscribe. Biar tidak ketinggalan konten-konten dari kami. Mimin pamit dulu, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait.